Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Baqi Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Baqi Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 109 dengan tema sikap orang Yahudi terhadap orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda padha seneng sapa kasirun wong akeh orang Yahudi min ahlil kitab saking ahlil kitab, ya orang Yahudi, la yarudunakum menawa-nawa balekake sapa kasrun wong Yahudi ing sira kabeh balekake min ba'di imanikum saking sawise iman ira kabeh balekake kufaron kali dadi kafir kabeh. Angen-angen gitu. Kenapa? Hasadan krana drengki, iri, min ngindi anfusihim kang timbul saking awak dhewe ne kasirun orang Yahudi min ba'di mata bayana saking sawise oleh pertelo jelas nyata lahum kadhewe kasirun opal haku hak kebenaran. Fa'fu mongko memaafno sira kabeh, wasfaku lan ngapura sira kabeh hatta ya'tiya sehingga nekani sapa Gusti Allah bi amri lan perintah Allah. Innallaha satamana Allah taala ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kuwasa. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 109 dengan tema sikap orang Yahudi terhadap orang mukmin. Sikapnya gimana itu? Subtema menjelaskan. Ayat ini Allah membuka rahasia orang-orang Yahudi. Allah menerangkan sifat-sifat orang Yahudi yang dengki iri kepada orang-orang Islam, terutama iri dengkinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa orang Yahudi sampai dengki? Karena orang Yahudi melihat dengan kenyataan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang Islam. Orang Islam mendapat bimbingan Al-Quran. Jadi rasa dengki ini tampak jelas dalam sikap orang Yahudi, jelas. Orang Yahudi merasa berat sekali meninggalkan agama nenek moyangnya dan tidak mau percaya kepada agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penyakit hati ini terus bergelimang. Tidak jelas, tidak mantap. Inilah rasa iri dengki itu. Di dalam ayat 109 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa sebagian besar ahli kitab, orang-orang Bani Israel, sebagian besar ini berarti selalu berangan-angan agar dapat membelokkan kaum muslimin atau mengembalikan kaum muslimin dari agama tauhid, jadi kafir lagi seperti mereka. Mengapa dia kok punya angan-angan seperti itu? Karena orang Yahudi sudah mengetahui dengan nyata bahwa apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran, itu benar-benar nyata, benar hak itu, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam kitab Taurat. Persis tahu, sudah diterangkan masalahnya. Jadi ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang Islam. Ya kita juga ini, kita dan generasi kita, agar generasi kita khususnya pada kaum muslimin pada Kanjeng Nabi, agar waspada, berhati-hati, teliti, harus jeli untuk menghadapi tipu daya muslihat yang dilakukan ahli kitab itu. Sebab ada kalanya dia itu untuk membelokkan orang-orang Islam menjadi kafir itu dengan jalan mengeruhkan ajaran Islam. Ajaran Islam itu dikeruhkan, tidak murni, biar mengalami kebingungan. Maka sekarang banyak aliran-aliran yang selalu di situ menimbulkan kesyirikan, kemusyrikan. Nah, kita sebagai orang Islam berahli sunnah wal jamaah untuk bidang akidah tauhid yang mengikuti madhab Imam Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Asy'ari, itu ahli sunnah wal jamaah harus yakin. Ya latihannya masih kecil, latihan sifat seket, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, Allah Rasul harus wajib apa. Kadang-kadang belum hafal, kadang-kadang ya dihafalkan. Ada kalanya mereka orang Yahudi atau non-Islam untuk meruntuhkan itu dengan cara menumbuhkan rasa keraguan-raguan di kalangan umat Islam sendiri. Pinter itu teknisnya, itu metodenya. Nah, orang mengaku dirinya Tuhan, aku ini Tuhan, aku nggak usah sholat, aku sendiri kan sudah Tuhan. Itu dimasuki iblis itu, ya macam-macam caranya. Mereka orang-orang Yahudi non-Islam melakukan tipu daya muslihat yang jahat karena kedengkian semata kok. Asli dengki, faktor yang sangat mendukung, faktor dominan. Bukan berarti dia itu timbul dari hati yang bersih, tidak. Dengkinya itu bukan karena keraguan-keraguan terhadap kandungan isi Al-Quran itu benar. Tidak, sudah tahu itu. Kalau Al-Quran itu benar, sudah tahu. Nah, dia sudah tahu juga kitab Taurat itu juga betul. Sudah tahu. Karena apa? Dia itu munculnya dorongan hawa nafsu tadi loh. Kemerosotan mental, karakternya hancur. Jadi kedengkian mereka itulah sebabnya mereka bisa terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan lembah kebatilan. Ini ngaji hati kita sendiri-sendiri, yang tahu kita sendiri yang mengukur kemampuan teknis gerak-gerakan ini. Insya Allah kita mudah-mudahan oleh Allah minta dilindungi iman sampai akhir hayat. Setelah itu Allah juga memberikan tuntunan pedoman bimbingan pada umat Islam. Bagaimana cara menghadapi tindakan orang-orang Yahudi dan Islam seperti itu? Allah menyuruh umat Islam pada kita juga menghadapi orang-orang seperti itu. Ya dengan cara sopan santun, suka memaafkan segala kesalahannya, melarang jangan mencela lagi ya. Nah, disitulah
Kok di situ sampai mereka tidak mau, selalu menghina, terus bahkan berani mengajak perang. Dan kita oleh Allah akan diperintahkan, ada perintah dari Allah untuk perang. Kalau dia memerangi, kita perang. Pokoknya kalau didahului perang, kita memerangi. Jangan diam, hancur kita. Nah, kalau mereka menyerang, kita harus serang. Harus berani. Karena apa? Karena memang Allah lah yang berkuasa memberikan bantuan kepada umat Islam, hingga umat Islam dapat menentukan sikap dalam menghadapi tantangan orang-orang Yahudi, tantangan orang non-Islam yang selalu mengejek, menghina, menyerang. Allah yang menentukan apakah wajib diperangi atau diusir. Allah yang mengatur. Nah, peristiwa ini telah terjadilah umat Islam memerangi Bani Quraisy dan memerangi Bani Nadir dari kota Madinah. Gara-gara apa? Golongan Bani Quraisy dan Bani Nadir itu merobek-robek perjanjian. Nakal itu. Perjanjian robek-robek. Nah, bahkan Bani Quraisy dan Bani Nadir itu loh malah memberi bahan pada orang-orang musyrikin. Waktu perdagangan Islam mau perang dengan muslimin, dia berani membantu dorongan bantuan apapun pada kaum musyrikin. Aneh-aneh. Tapi bagaimanapun ya sering dimaafkan. Itulah orang Islam. Allah memberikan ketegasan atau janji bahwa Allah akan memberikan bantuan kepada kaum muslimin, pada kita, dengan menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk memberikan kekuatan lain yang kita tidak tahu itu kehendak Allah. Allah berkuasa pula untuk memberikan ketetapan hati agar umat Islam tetap berpegang pada kebenaran. Ini kita minta terus, ya Allah, tetapkan hati kami beriman pada Engkau, ya Allah, sampai akhir hayat. Sehingga apa? Sehingga orang-orang muslim itu bisa mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang Islam yang selalu musuh pada kita itu loh. Ayo. Mereka berani menyerang, bahkan sombong. Kita harus tegas. Oleh Allah beri kekuatan. Amin. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai kapanpun Islam jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.